Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramadhani. Saya berasal dari Kabupaten Sukamara. Saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya mendapatkan tugas di diskusi 4, yaitu menjelaskan tentang COVID-19, penyebab penyakit COVID-19, dan cara menanggulanginya. Ya udah, tidak usah berlama-lama lagi. Tentang COVID-19 ini udah tidak asing lagi bagi kita yang ada di Indonesia. Apalagi ini adalah penyakit yang sempat menggemparkan dunia. Ya dah, untuk itu saya menjelaskan di sini apa yang dimaksud dengan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Kasus pertama, penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular sampai ke beberapa negara seperti Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Seperti di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat COVID-19. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 2.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 3,4%. Data terakhir menyebutkan persentase kematian akibat COVID-19 berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Usia 0-5 tahun 0,5%, usia 6-18 tahun 0,5%, usia 19-30 tahun 2,9%, usia 31-45 tahun 12,9%, usia 46-59 tahun 36,4%, usia 60 tahun ke atas 46,8%. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh juga terus bertambah, yaitu 4.091.938 jiwa. Sekarang kita memasuki bab tentang penyebab COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu atau sistem pernapasan dan paru-paru. Pada penghujung tahun 2020 kemarin, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau varian baru, misalnya varian Delta. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui beberapa cara. Contohnya, pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung,
atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. Yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Faktor resiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang sering disebut APD. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu pertama, demam. Demam yang suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Jika Anda tersebut mendapatkan hasil yang positif kena COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala COVID-19 seperti jika Anda mengalami gejala infeksi COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mencurigai diri Anda terpapar COVID-19 tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan batasi kontak orang lain. Diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan sebagai rapid test antigen, yang kedua tes PCR, yang ketiga CT scan atau ronsen dada, yang keempat darah lengkap, yang kelima analisis gas darah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.